Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah meskipun pada masa pandemi COVID-19. Saya Tito Nurdianto, guru matematika SMA Negeri 2 Tungkajaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya mengajar matematika wajib kelas 10 di SMA Negeri 2 Tungkajaya. Salam matematika, make it super easy. Di masa pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini, proses belajar mengajar dan interaksi antar peserta didik dan guru, meskipun secara tidak langsung, harus tetap terlaksana. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang menetapkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Sesuai dengan tema Hardiknas 2020, kita pun banyak belajar dari COVID-19. Hikmah dari pandemi COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa proses pendidikan dan belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, di rumah pun juga bisa. Yang paling penting, kolaborasi antara guru, peserta didik, dan orang tua di rumah. Berbagai cara kreatif harus dilakukan oleh semua guru, supaya peserta didik tetap semangat belajar dari rumah. Tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik mereka dan lingkungan tempat belajar mereka sekarang. Pelajaran yang saya terapkan menggunakan model generative learning. Terdapat 4 tahapan yang tersedia. 1. Tahap eksplorasi. 2. Tahap pemfokusan. 3. Tahap tantangan. Dan 4. Tahap aplikasi. Yang saya gunakan adalah 1. WhatsApp Group, 2. Google Form dan Google Classroom, 3. Blog pribadi Dr. Med, TVRI, dan YouTube, 4. Facebook, 5. Google Meet, dan semua dikombinasikan dengan portal rumah belajar. Di dalam kelas matematika wajib, kami memiliki rule kelas yang telah disepakati dan wajib dipatuhi oleh guru dan semua peserta didik. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan pada materi kelas 10 aturan sinus dan aturan kosinus? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sebelum belajar, guru menginformasikan waktu belajar dan materi melalui WhatsApp Group. Guru juga mengecek kehadiran dan mengajak berdoa terlebih dahulu. Tahap 1 adalah tahap eksplorasi. Peserta didik menonton tayangan TVRI materi perbandingan trigonometri yang dijadikan sebagai materi prasyarat aturan sinus dan kosinus. Tayangan TVRI pada hari Senin 20 April 2020 pukul 10 sampai 10.30 adalah materi perbandingan trigonometri yang dijadikan sebagai materi prasyarat pokok bahasan aturan sinus dan aturan kosinus. Materi ini sebenarnya sudah dipelajari sebelum pandemi COVID-19. Nah, peserta didik dapat melakukan proses reminding dan mengeksplorasi pengetahuan awal tersebut. Kemudian mereka membuat rangkuman dan dilaporkan melalui Google Form. Tahap 2 adalah tahap memfokuskan. Peserta didik diberikan modul dan video pembelajaran melalui Google Classroom. Modul dan video pembelajaran yang diberikan diperoleh dari blog Dr. Med, YouTube, dan tentunya fitur sumber belajar dari rumah belajar. Peserta didik diberikan materi secara berurutan, dimulai dari persepsi yang dikaitkan dengan hasil menonton tayangan TVRI, kemudian uraian materi. Nah, di dalam tahap inilah kita dapat memanfaatkan blog, YouTube, dan portal rumah belajar yang berisi buku BSE, referensi-referensi, video-video pembelajaran yang dikaitkan dengan permasalahan yang diberikan. Lebih memahami materi yang telah diberikan, peserta didik digiring menuju tahap 3, tahap tantangan. Pada tahap ini, mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi materi melalui WhatsApp dan Google Meet. Yang keempat adalah tahap aplikasi. Peserta didik diberikan soal-soal evaluasi berbentuk pilihan ganda dan esai melalui Google Form. Di pembelajaran, mereka diberikan tugas proyek.
Diah Yudiani dari kelas 10 MIA 1 dengan menggunakan portal Rumah Belajar yang dilengkapi dengan fitur-fitur sumber belajar dan bank-bank soal. Saya menjadi lebih paham karena dilengkapi dengan banyak video pembelajaran. Dalam matematika, banyak video pembelajaran, aturan sinus dan kosinus, dan juga trigonometri. Dengan bantuan aplikasi-aplikasi seperti WA, Google Classroom, YouTube sebagai referensi, dan juga Google Map. Manfaatkan media TIK dan portal Rumah Belajar merupakan pilihan yang paling tepat untuk mendukung pembelajaran di semua jenjang dan mata pelajaran. Media TIK dan portal Rumah Belajar sangat baik untuk mendukung proses pembelajaran, baik sebelum pandemik, saat pandemik seperti sekarang ini, dan tentunya setelah pandemik nantinya. Seperti yang kita ketahui bahwa media TIK dan portal Rumah Belajar dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Belajar dari rumah bersama Rumah Belajar. Semangat dan berprestasi bersama Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar. Tetap belajar di rumah saja, rajin cuci tangan, gunakan masker, dan jaga kesehatan. Salam matematika, math is super easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.